Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianita Melia Putri, NIM 2130201124 dari kelas PGMI 5. Saya akan menyampaikan materi dari kelompok 3 tentang PS dan ilmu-ilmu sosial. Latar belakang lahirnya ilmu pengetahuan sosial IPS. Sumber dari semua ilmu ialah filsafat. Dan filsafat tersebut lahirlah dua cabang ilmu, yaitu filsafat alam yang kemudian menjadi rumpun ilmu-ilmu alam, the natural sciences, dan filsafat moral yang kemudian berkembang ke dalam cabang ilmu-ilmu sosial, the social sciences. Ilmu alam bertujuan mempelajari zat yang membentuk alam semesta, seperti fisika, kimia, astronomi, ilmu bumi, dan lain-lain. Ilmu-ilmu sosial berkembang agak lambat dibandingkan ilmu alam. Cabang-cabang ilmu-ilmu sosial diantaranya antropologi, sosiologi, psikologi, ekonomi, geografi, ilmu politik, dan lain-lain. Pengertian dan tujuan ilmu pengetahuan sosial, social studies. Ilmu pengetahuan sosial, IPS, ialah ilmu-ilmu sosial yang dipilih dan disesuaikan bagi penggunaan program pendidikan di sekolah atau bagi kelompok belajar lainnya yang sederajat. Tujuan pengajaran ilmu pengetahuan sosial IPS secara umum dikemukakan oleh Ventol adalah mempersiapkan anak didik menjadi warga negara yang baik, mengajarkan anak didik agar mempunyai kemampuan berpikir dan dapat melanjutkan kebudayaan bangsa. Menurut Breusch-Jahnke, ada 3 tujuan IPS, yaitu yang pertama, humanistic education, yang kedua, citizenship education, yang ketiga, intellectual education. Pengembangan materi ajar IPS, social studies. Materi pendidikan IPS dikembangkan dari disiplin-disiplin ilmu sosial, kemudian disistemkan dengan ilmu pendidikan dan disajikan berdasarkan tujuan pendidikan tertentu. Cabang-cabang ilmu sosial, fisik, emosional, sosial, dan juga kebudayaan. Antropologi sering juga disebut sebagai ilmu tentang manusia kebudayaannya. Yang kedua, ilmu ekonomi. Ekonomi didefinisikan sebagai aktivitas individual atau kelompok atau masyarakat dalam memproduksi atau mengkonsumsi atau menggunakan barang atau jasa. Yang ketiga, geografi. Geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bumi dengan segenap isinya. Geografi merupakan ilmu untuk menunjang kehidupan sepanjang hayat dan mendorong peningkatan suatu kehidupan. Yang keempat, sejarah. Sejarah merupakan ilmu yang mengetahui, mengkaji secara sistematis keseluruhan, perkembangan atau proses perubahan kehidupan masyarakat di masa lampau. Kelima, ilmu politik. Ilmu politik yang mempelajari interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama-sama. Yang keenam, psikologi. Psikologi sosial merupakan studi yang menginvestigasi bagaimana pemikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik aktual maupun imajinatif. Yang ketujuh, sosiologi. Ilmu sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mengeksplorasi struktur masyarakat itu sendiri, dan untuk mengetahui hubungan antara manusia dari dalam kehidupan masyarakat, individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.